Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, ikhwatal iman, hadirin hadirat yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kita hidup di dunia tidak lepas dari adanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Setiap hembusan nafas dan tarikan nafas beriringan dengan itu semua sepanjang hayat, di sana ada kebaikan dari Allah. Tetapi juga kehidupan kita ini pasti diselingi sesuatu yang kita anggap buruk menurut versi kita. Semua itu, baik yang kita anggap menurut versi kita sebagai kebaikan maupun yang kita anggap menurut versi kita sebagai sesuatu yang buruk, adalah ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, dan kami telah menguji mereka bilhasanati, dengan berbagai macam kebajikan, wassayyi'at, dan dengan berbagai macam keburukan. Untuk apa ujian itu? La'allahum yarji'un. Intinya adalah, apakah kita diuji dengan sesuatu yang baik? Apakah kita diuji dengan sesuatu yang buruk? Intinya adalah
agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan bahwasannya demikianlah Allah menguji kita bisarra'i wad-dharra'i, menguji kita dengan berbagai macam kejayaan, kemakmuran, juga menguji kita dengan berbagai macam ujian kebangkrutan dan semacamnya. Intinya adalah la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji para hambanya bil ghina'i wal faqr. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kefakiran, was-sihhati wal marad, ada yang diuji dengan kesehatan, juga ada yang diuji dengan berbagai macam penyakit dan ujian-ujian yang lain. Itulah realita kehidupan yang kita jalani. Maka manusia ketika diuji oleh Allah, apakah dengan kebaikan, apakah dengan keburukan, yang inti daripada ujian itu adalah la'allahum yarji'un. Maka di sini manusia dengan ujian itu terbelah menjadi dua. Ada yang lari dari ujian itu menuju Allah, dan inilah mereka yang sukses menjadi orang-orang yang su'ada. Inilah firarus su'ada, larinya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, lari menghadapi ujian dari Allah menuju Allah. Sedangkan segolongan lagi yang lainnya adalah mereka lari dari Allah, lantaran ujian itu lari dari Allah menjauh kepada yang lain. Inilah firarul ashqiya, inilah larinya orang-orang yang celaka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita pasti berada pada posisi salah satunya. Imma firarus su'ada, imma firarul ashqiya, lari dari Allah menuju Allah. Itulah orang-orang yang berbahagia dengan ujian itu. Tetapi ada lagi orang-orang yang lari dari Allah menuju yang lainnya. Itulah firarul ashqiya. Orang-orang yang semacam ini bakal celaka. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fa firarus su'ada'i, adapun larinya orang-orang yang berbahagia dari Allah menuju Allah adalah huwal firaru minallahi ilallah, lari dari Allah kepada Allah. Ay annahum yafirruna mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allahu zahiran wa batinan, yakni dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah lahir batin, apakah urusan lahiriah, apakah urusan batiniah, dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah itu menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah. Inilah firarus su'ada, dan hendaknya kita berada pada posisi ini. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah fafirru ilallah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 50, kata Allah fafirru ilallah, maka larilah kalian menuju Allah. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini, ay firru minhu ilaihi, larilah kalian dari Allah, dari kemurkaan Allah, ilallah, menuju Allah, menuju kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'malu bi ta'atih, dan lakukanlah ketaatan kepadanya. Inilah penjelasan
Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang lari dari Allah menuju Allah. Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Di dalam doanya Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana al-firaru ilallah. Kata Rasul, Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu biridhaka. Wahai Allah, aku berlindung dengan ridhamu, min sakhatika dari kemurkaanmu, wa mu'afatika dan dari maafmu. Aku berlindung kepada maafmu dari siksamu. Wa a'udzu bika minka dan aku berlindung dengan engkau dari engkau. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kaifa annal firar yakunu minallah ilallah. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana larinya orang yang su'ada, ahli kebahagiaan dunia dan akhirat, lari dari Allah menuju Allah, yakni menuju ampunan Allah, menuju ridho Allah, menuju kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tadi dikatakan bahwasannya dalam rangka lari dari Allah, manusia terbelah menjadi dua dalam rangka ujian, menghadapi ujian kehidupan. Manusia terbelah menjadi dua, ada yang lari dari Allah menuju Allah, ada yang lari dari Allah menuju yang lain. Tadi dikatakan dan dijelaskan bahwasannya lari dari Allah menuju Allah sudah tercermin di dalam apa yang disebutkan dalam ucapan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu lari kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Dan itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam doanya. Kita lari dari kemurkaan Allah menuju ridho Allah. Kita lari dari siksa Allah menuju maafnya Allah, menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terindikasi dalam kehidupannya dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun firarul ashqiya, amma firarul ashqiyai fahuwal firaru minallahi la ilaih. Adapun larinya orang-orang yang celaka adalah mereka lari dari Allah menuju kepada yang lainnya. Maka pertanyaannya adalah, mau lari kemana engkau? Wa ainal mafar, kemana lagi engkau mau lari dari Allah? Sedangkan Allah pasti akan mengejarmu, Allah akan pasti mendapatkanmu. Wa ainal mafar minal maut, mau lari kemana lagi? Padahal kematian pasti mendatangimu, dan itu artinya adalah pintu menuju kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pengadilannya. Maka artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, firarul ashqiya, larinya orang-orang yang celaka, lari dari Allah kepada yang lain,
indikatornya di antaranya adalah lalai dari kematian. Seolah hidup ini akan abadi, maka seluruh waktu, seluruh emosi, seluruh energi dia kerahkan untuk dunia ini. Seolah dunia ini adalah akhir segalanya. Seolah dunia adalah tujuan dari segalanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, beliau menjelaskan bahwa yang namanya kematian itu adalah tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal waktu, tidak mengenal riwayat kesehatan, dan kematian itu pasti menimpa setiap yang bernyawa, apapun status kesehatannya, berapapun umurnya, dan dalam kondisi ekonomi apapun, kematian pasti menyambanginya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa itu pasti mengalami kematian. Dan kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kematian itu adalah musibah yang menyakitkan. Tidak hanya menyakitkan bagi si mayit, bahkan menyakitkan bagi istrinya yang kemudian menjadi janda, menyakitkan bagi anaknya yang kemudian menjadi yatim, menyakitkan bagi kedua orang tuanya karena kehilangan buah hatinya, menyakitkan bagi handai tolan karena kehilangan orang yang asyik diajak bercengkerama. Maka kematian adalah musibah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 106, fa asabatkum musibatul maut, maka telah menimpa kalian musibah kematian. Kematian artinya adalah musibah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Tetapi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, beliau mengatakan lalai dari kematian adalah a'dhamu musibatin. Lalai dari kematian itu adalah lebih besar sebagai musibah ketimbang musibah kematian itu sendiri. Kenapa? Karena ketika orang itu lalai dari kematian, artinya hatinya telah menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, maka tidak ada guna nasihat, tidak ada guna teguran, tidak ada guna pelajaran. Dia telah mati sebelum matinya jasad ini. Dan kematian ini adalah lebih menyakitkan karena akan berujung kepada kesengsaraan, berujung kepada kesengsaraan yang justru kesengsaraan itu tiada ujung di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, indikator orang yang termasuk firarul ashqiya adalah diindikasikan di antaranya dengan adanya kelalaian dia dari kematian. Sehingga dunia yang Allah karuniakan kepadanya berupa harta, jabatan, dan apapun yang Allah karuniakan kepadanya tidak dia gunakan untuk menggapai fasilitas kebahagiaan di akhirat. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirata
tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya wabtaghi, dan carilah olehmu, fima atakallah, di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa dunia ini dan seluruh pernak-pernik. Cari dengan itu apa? Ad-darul akhirah, kebahagiaan akhirat berupa surganya. Sebab kalau tidak, kalau hartamu, jabatanmu, kewibawaanmu, dan semua fasilitas dunia yang engkau dapatkan dari Allah tidak engkau gunakan untuk mencari dan menggapai surganya Allah di akhirat nanti, maka kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya ketika menjelaskan penggalan ayat ini, ketika beliau menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu dari dunia, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, sungguh telah bagus orang yang mengatakan bahwa makna daripada wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa akan bagianmu dari dunia, hanya wahwal kafan, hanya secarik kain kafan. Artinya ketika kita lalai dari kematian dan kemudian ternyata kita mengira kehidupan ini akan langgeng, kita kerahkan segala daya, upaya, waktu, emosi, tenaga, kekuatan untuk menggapai dunia, tetapi dunia tidak kita gunakan untuk akhirat, maka bagianmu hanya secarik kain kafan. Hartamu yang berlimpah berupa deposito, berupa tabungan, berupa tanah berhektar-hektar akan kalian tinggalkan, dan tidak ada bagian dari itu semua kecuali hanya secarik kain kafan jika tidak engkau gunakan itu untuk menggapai akhirat. Bahkan istrimu yang cantik akan engkau tinggalkan, bahkan dia akan dinikahi oleh lelaki lain. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, hendak kemana kita lari dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah pasti akan menangkap kita, menggapai kita melalui pintu kematian. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka lihatlah kita berada pada posisi mana di dalam ujian ini. Ujian dengan kekayaan, ujian dengan kesehatan, ujian dengan yang lainnya dari yang indah-indah dan yang baik-baik. Ujian dengan kesengsaraan, ujian dengan penyakit, ujian dengan kebangkrutan. Semua itu adalah ujian. Dan kemana kita lari? Apakah lari kepada Allah ataukah lari kepada selain Allah? Maka lari kepada Allah itulah firarus su'ada. Lari dari Allah kepada selain Allah itulah firarul ashqiya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Adapun firarus su'ada, adapun larinya orang-orang yang ahli kebahagiaan, lari dari Allah menuju Allah, itu diantaranya adalah ditandai dengan adanya dia senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, dengan taubat nasuha. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, asasu kulli khairin, pondasi segala macam kebaikan adalah anta'lama, ketika
Anda mengetahui annama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Asas segala macam kebaikan adalah ketika Anda mengetahui bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti adanya, dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak adanya. Maka dari situ kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan, kita akan berkeyakinan setiap kebaikan yang Allah uji kita dengan kebaikan itu artinya nikmat dari Allah. Maka kita akan bersyukur kepadanya, dan kemudian kita meraung-raung mendekat kepadanya, menghinakan diri, memohon-mohon agar nikmat itu jangan dilepas dari kita. Sebaliknya, ketika kita merasakan adanya ujian berupa kesengsaraan, kita meyakini itu ketentuan dari Allah, maka kita akan bersabar, dan kemudian kita ibtihal, mendekat kepada Allah dengan menghinakan diri, meraung-raung, memohon-mohon kepadanya agar segera musibah ini disingkirkan dari kita. Maka ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, beliau kemudian menjelaskan selanjutnya bahwa setiap kebaikan yang Allah uji dengan kita, yang Allah uji kita dengan kebaikan itu, maka itu adalah buah dari kebaikan. Karena setiap kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, dan keburukan yang Allah uji kita dengan keburukan itu, ketahuilah itu adalah min khudlanihi ta'ala, dari akibat Allah sedang menghinakan kita dengan keburukan itu, agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari penjelasan ini berarti maka firarus su'ada, larinya orang-orang yang berbahagia, lari dari Allah menuju Allah, maka jalan pertama dan utama bahwa kita lari dari Allah menuju Allah adalah taubatan nasuh, dengan melakukan banyak pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yaumin kabir. Yang artinya, dan memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, dan kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Maka dengan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pintu menuju kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Karena dalam ayat ini Allah menjanjikan yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dan Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini. Kata beliau, was'aluhu an yaghfira lakum, mintalah kalian kepada Allah ampunan akan dosa-dosa kalian. Thumma rji'u ilaihi nadimin, kemudian kembalilah kalian kepada Allah dengan penuh penyesalan. Maka yumatti'kum fi dunyakum mata'an hasanan bil hayati thayyibah fiha ila an yahina ajalukum, maka Allah akan memberikan kepadamu di dunia ini kehidupan yang baik
dengan kehidupan yang baik di dalam dunia ini sampai datang ajal menjemput, untuk kemudian menggapai kebahagiaan berikutnya di akhirat nanti. Tetapi ikhwatal iman, di akhir ayat ini Allah berfirman, wa in tawallaw, sebaliknya jika kalian berpaling, tidak mau memohon ampun, tidak mau bertobat kepada Allah, lari kepada yang lain selain Allah, maka kata Allah, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku menakutkan atas kalian akan ditimpanya kalian azab yang sangat pedih di hari yang sangat pedih. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka hadza tahdidun syadidun, ini adalah ancaman yang sangat keras liman tawalla, bagi orang-orang yang berpaling an awamirillahi wa kadzdzaba rusulah. Ini adalah ancaman yang sangat keras yang Allah sasarkan kepada orang-orang yang berpaling, lari dari Allah kepada yang lain. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka lari dari Allah menuju Allah, maka yang terdepan di antaranya adalah dengan memperbanyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasul bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. 100 kali Rasul melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, semua manusia berada pada level apapun tingkat keberagamaannya, jangankan kita, level awam manusia biasa, bahkan level seorang rasul, dia amat sangat butuh untuk memperbanyak istighfar dan memohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran mereka ada dosa, bukan lantaran para rasul itu adalah pendosa, bukan, tetapi di antaranya adalah sebagaimana Allah janjikan, yumatti'kum mata'an hasanan. Dan di antaranya adalah kenapa para rasul, bahkan nabi kita yang mulia, yang notabene seluruh rasul itu maksumin, terjaga dari salah dan dosa, tetapi mereka lebih semangat beristighfar dan bertaubat kepada Allah, selain ingin menggapai hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah, juga sesungguhnya dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, kita sedang menggapai cintanya Allah. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdi, sungguh Allah amat sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba kepadanya. Inilah boleh jadi di antara kunci suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani risalahnya, di dalam menjalankan risalahnya sebagai rasul dalam rentang waktu usia yang singkat tetapi luar biasa. Beliau menjadi rasul yang paling banyak pengikutnya dibandingkan rasul-rasul sebelumnya. Kuncinya adalah salah satunya, beliau memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lantaran beliau pendosa, bukan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka Nabi pun bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia itu adalah
salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, maka niscaya kalian adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini surat An-Nur, Allah memerintahkan kepada semua orang mukmin, semua orang mukmin tanpa kecuali, diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menunjukkan bahwa jangankan orang kafir, jangankan orang fasik, jangankan orang al-asi ahlul maksiyat, bahkan orang-orang at-ta'i, ahlu ta'atan, ahlu ta'ah fi amassil haja ila taubah ila Allah, dia semuanya tanpa kecuali sangat butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bertaubat dari kekafirannya, orang ahli maksiat bertaubat kepada Allah dari kemaksiatannya, orang musyrik bertaubat kepada Allah dari kemusyrikannya, orang ahlul bid'ah bertaubat kepada Allah dari bid'ahnya, orang ahli taat bertaubat kepada Allah lantaran adanya ketidaksempurnaan, lantaran ada taksir, ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalamnya. Maka semuanya butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita amati dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti selalu disertakan kita memohon ampun kepada Allah. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat, setelah salam dari salat, apa yang dicontohkan oleh Rasul? Kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihatlah bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk qiyamul lail, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah, karena Allah memuji bagi orang-orang yang setelah qiyamul lail, salat malam, maka di penghujung waktu sebelum waktu subuh datang, dia diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar sebelum fajar datang, sebelum subuh datang, dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wudu, di sana kita meminta Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain, semuanya disertai agar kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang bagaimana firornya kita kepada Allah, firornya kita dari Allah kepada Allah, dan bagaimana buah yang akan Allah berikan kepada kita selain kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemuliaan apalagi, kemudahan apalagi yang akan Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah akan kita temukan jawaban itu pada kelanjutan dari pembahasan ini, insya Allah di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.